Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 17. Lihatlah Feng Shui. Setelah menutup telepon, Lin Yu pergi ke kedai kopi di seberang komunitas, dan dia dan Shen Yuxuan membuat janji untuk bertemu di sini. Setelah beberapa saat, Shen Yuxuan datang, dan ada seorang pria muda bersamanya, berkulit putih, mengenakan kacamata, sangat lembut. Ini masa kecilku, Zhou Chen, ini teman baik yang kubilang padamu, He Jiarong. Shen Yuxuan buru-buru memperkenalkan mereka satu sama lain. Jiarong, apakah Anda memiliki seorang lelaki tua bernama Jiang Jingren di komunitas Anda? Zhou Chen ingin mengunjunginya hari ini. Saya tidak berharap Anda tinggal di komunitas dengannya, jadi Anda datang saja dengan saya. Tanya Shen Yuxuan. Lin Yu mengira itu kebetulan, menebak bahwa Zhou Chen kebanyakan datang untuk pos Mingki itu, dan sekarang ada banyak orang yang datang untuk meminta Jiang Jingren membawa mereka membaca posting Mingki setiap hari. Dia adalah ayah mertuaku, dia tidak ada di rumah sekarang, dan dia telah pergi bekerja. Lin Yu tersenyum. Hah, itu kamu. Mendengar ini, Zhou Chen yang awalnya tenang tiba-tiba terkejut. Saya mendengar dari orang-orang di Antique Street. Yang Anda temukan saat itu adalah Mingki Tea. Untungnya, bertemu. Zhou Chen, yang memiliki sikap agak dingin, mencondongkan tubuh dan meraih tangan Lin Yu, dan berkata, kakak memiliki penglihatan yang baik. Terima kasih, semoga berhasil. Lin Yu tersenyum dengan tenang. Zhou Chen sangat bersemangat. Keluarganya membuka rumah lelang. Dia tertarik pada barang antik sejak dia masih kecil. Begitu mendengar penjelasannya dan mempostingnya, dia tidak sabar untuk datang hari ini. Dia ingin mengunjungi Xia Jingren dan menantu laki-lakinya, tetapi dia tidak menyangka berada di sini. Menabrak. Saudaraku He, kamu harus membantuku, dan pastikan untuk membiarkan ayah mertuamu membawaku melihat Ming dan Ti itu. Saat berbicara, Zhou Chen mengeluarkan benteng kartu bank untuk Lin Yu. Dia datang mengunjungi Jiang Jingren hari ini dan tidak membawa hadiah, dia hanya membawa kartu ini dengan 500.000 di dalamnya. Untuk penggemar barang antik seperti dia, 500.000 layak untuk dilihat sekilas. Lin Yu buru-buru mendorong kembali kartu itu dan berkata, ambil kembali, dan aku berjanji akan membawamu melihatnya, kalau tidak kita akan menganggap kita belum melihatnya. Ya, Zhou Chen. Saya akan menjadi saudara saya sendiri di masa depan. Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda melihat ke belakang, ingatlah untuk membawa 2 barang kepada Tuan Jiarong. Shen Yuxuan buru-buru menyelesaikan ronde, dia masih ingin memberitahu Lin Yu tentang Yu Guanyin. Zhou Chen tidak menolak lagi, dan menyapa. Shen Yuxuan buru-buru berkata, katakan kepada kalian berdua bahwa saya mengalami kecelakaan mobil kemarin. Saya sedang mengemudi di jalan ketika tiba-tiba saya dibenturkan ke dinding oleh sebuah truk besar yang tidak terkendali. Lin Yu dan Zhou Chen tidak bisa membantu tetapi menatapnya dan bertanya apakah ada yang salah. Saya baik-baik saja, tidak ada sama sekali. Shen Yuxuan tampak sedikit aneh, tetapi mobil saya terjepit. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan Lin Yu dan Zhou Chen foto-foto tempat kejadian kecelakaan mobil. Mobil itu sangat penuh sehingga tidak bisa melihat apa itu, seperti kotak korek api yang terjepit. Dilihat dari foto-fotonya, tidak mungkin bagi orang-orang di dalam mobil untuk bertahan hidup, tetapi Shen Yuxuan selamat dengan utuh dan tanpa cedera. Pada saat saya hampir menyusut di dalam mobil, atap mobil menempel di kulit kepala saya, dan tubuh saya terbungkus besi dengan rapat. Seluruh mobil diperas sehingga menyisakan ruang untuk saya sendiri. 2 sentimeter lebih jauh di dalam, aku mati. Memikirkan adegan mengejutkan di awal, Shen Yuxuan masih memiliki ketakutan dan wajahnya pucat.
Jika kamu tidak mati dalam bencana, pasti ada berkah. Saya telah mengatakan bahwa anak laki-laki Anda bernasib besar. Zhou Chen tersenyum, sangat berterima kasih kepada Shen Yuxuan. Omong kosong adalah berkah besar, terima kasih kepada Guanyin yang diberikan Jiarong kepada saya, kalau tidak saya akan mati. Shen Yuxuan melirik Lin Yu, dengan sedikit ekspresi bersyukur di matanya. Guanyin. Zhou Chen bingung. Di mata Zhou Chen yang terkejut, Shen Yuxuan mengeluarkan Guanyin dari sakunya dan berkata, saya tidak menganggap serius Guanyin ketika Jiarong memberi saya Guanyin ini. Saya melemparkannya langsung ke kotak penyimpanan di depan kopilot. Guanyin ini terguncang dan jatuh ke pelukan saya. Zhou Chen buru-buru mengambil Guanyin dan melihat lebih dekat. Kulitnya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat bahwa seluruh tubuh jade Guanyin ditutupi dengan retakan kecil, dan retakan itu bersinar merah, seolah darah mengalir keluar. Shen Yuxuan berpikir bahwa alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena Guanyin ini mati untuknya sekali. Jiarong, apakah kamu mengharapkan sesuatu terjadi padaku sejak lama? Shen Yuxuan bertanya ketika Lin Yu tidak berbicara. Shen Yuxuan adalah teman baik dari universitasnya. Lin Yu merasa tidak ada yang disembunyikan darinya, jadi dia mengangguk dan menjawab, ya, saya memiliki sedikit metafisika Feng Shui. Melihat Yintang Anda menjadi gelap, mungkin ada darah dan bencana ringan, jadi saya memberikannya. Anda adalah seorang Guanyin yang membuat Anda tetap aman, tetapi itu benar-benar berhasil. Guanyin hanyalah pembawa, dan yang benar-benar berhasil adalah kutukan perdamaian yang diberkati oleh Shen Yuxuan, tetapi bagaimanapun juga, aura warung ini terlalu rendah dan hanya bisa digunakan sekali. Jika diganti dengan giok halus, Shen Yuxuan akan bertahan 10 nyawa. Ekspresi Shen Yuxuan di mata Lin Yu menjadi sedikit rumit, sepertinya, He Jiarong, ini jauh lebih dalam dari yang dia kira. Tapi dari kata-katanya yang sederhana, sepertinya dia tidak ingin membiarkan dirinya tahu terlalu banyak. Shen Yuxuan tahu banyak. Para ahli tidak suka mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka tidak bertanya lebih banyak. Yuxuan, kalau begitu, hidupmu masih diselamatkan oleh keluarga, kamu harus berterima kasih banyak kepada orang lain. Meskipun Zhou Chen berkata demikian, jelas ada keraguan di matanya. Dia merasa bahwa kecelakaan mobil dan Guanyin mungkin hanya kebetulan. Tentu saja, anugerah penyelamat hidup tidak akan terlupakan. Shen Yuxuan mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. Sulit untuk mengatakannya, ini terutama karena keberuntunganmu sendiri. Lin Yu tersenyum. Jiarong, karena kamu tahu Feng Shui, bisakah kamu mengunjungi rumahku? Ayahku mengalami banyak masalah dengan sisinya akhir-akhir ini. Pertama, dia menderita sakit punggung dan kaki yang tidak bisa dijelaskan. Lalu dia jatuh dari tangga dan melukai lengannya. Tiba-tiba listrik bocor dan hampir mati. Saya kira kemungkinan besar ada masalah dengan Feng Shui rumah saya. Shen Yuxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat percaya pada metafisika Feng Shui. Dia merasa bahwa karena Lin Yu bisa menyelamatkan hidupnya, dia pasti akan menyelamatkan nyawa ayahnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat ayahnya akan mengalami kecelakaan. Ini tidak dapat dikatakan, mungkin benar-benar tidak disengaja, tetapi tidak apa-apa untuk pergi dan melihat, tetapi kemampuan saya terbatas. Jika Anda tidak dapat melihat apapun, mohon jangan melepasnya. Lin Yu sengaja dengan rendah hati, tetapi dari deskripsi Shen Yuxuan, ayahnya jelas telah ditipu oleh seseorang, jika tidak, dia tidak akan dapat terus menderita kesialan jika dia melakukan ini. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Shen Yuxuan menghela nafas lega ketika Lin Yu setuju, dan buru-buru bertanya apakah dia bisa pergi ke sana sekarang. Lin Yu baik-baik saja sekarang, jadi dia setuju untuk mengunjungi rumahnya. Zhou Chen tidak pernah percaya pada masalah Feng Shui seperti itu,
dan selalu merasa bahwa Sen Yuxuan terlalu percaya tahayul. Sekarang melihat Sen Yuxuan bergandengan tangan, Lin Yu benar-benar setuju. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Lin Yu agak dibesar-besarkan, dan cintanya menjadi topi tinggi tidak realistis, dan kasih sayangnya padanya sangat berkurang. Namun, Sen Yuxuan memanggilnya bersama, dan dia tidak mudah menolak, jadi dia mengikutinya. Keluarga Sen Yuxuan tinggal di daerah yang terkenal dengan orang-orang kaya di Jianghai. Begitu dia memasuki rumahnya, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru bahwa Feng Shui dari keluarga Sen Yuxuan tidak hanya bebas masalah, tetapi juga luar biasa. Gerbangnya lebar, gerbangnya di selatan, tidak ada balok di depan, dan ada pohon plum dan pohon jujube yang ditanam di sisi selatan halaman, persis seperti yang dikatakan Feng Shui, sulit untuk menanam persik dan jujube di timur. Semoga berhasil. Saat memasuki lobi rumahnya, saya melihat lukisan peoni dan ikan koi tergantung di dalam kamar, melambangkan kemakmuran bunga dan tahun demi tahun, panci pohon keberuntungan ditanam di sudut pintu masuk, dengan cabang yang rimbun dan tanaman hijau subur. Sangat menguntungkan. Lin Yu terkejut, tata letak ruang tamu juga sangat masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi juga menjadi bingung. Itu tidak mungkin. Jika Feng Shui begitu baik, tidak mungkin ayah Sen Yuxuan mengalami begitu banyak kecelakaan satu demi satu. Yuxuan, siapa ini? Tiba-tiba, seorang pria paruh baya turun ke atas, mengenakan perabotan rumah, dengan ekspresi yang megah dan penampilan yang mirip dengan Sen Yuxuan. Ayah, kenapa kamu di rumah hari ini? Sen Yuxuan tidak bisa menahan sedikit terkejut, ayahnya seharusnya tidak berada di perusahaan kali ini. Punggungku sakit sekali hari ini, jadi aku kembali dan meminta dokter akupuntur datang untuk membantuku dengan akupuntur. Kata Sen Hanshan, menekan pinggangnya dengan tangannya, dengan sedikit rasa sakit. Paman, masalahmu tidak disebabkan oleh ketegangan, juga tidak terkait dengan penyakit. Menemukan dokter akupuntur tidak akan membantu. Lin Yu melirik Sen Hanshan dan menemukan bahwa dia sehat, tetapi wajahnya hitam. Triliun. Tampaknya orang yang memiliki pertanda sebenarnya bukanlah Sen Yuxuan, melainkan Sen Hanshan. Sen Yuxuan terlibat, dan dia khawatir tentang hidupnya. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang menggunakan metode pada keluarga Sen sangat berat. Mereka sepertinya ingin menghancurkan keluarga Sen. Jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghadapinya, maka dalam 3 hari, Sen Hanshan akan mati menjamin. Apakah kamu? Sen Hanshan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak ingin melihat Lin Yu. Apa yang dilakukan pemuda ini? Dia berbicara omong kosong di sini, seolah-olah dia tahu itu dengan baik. Sakit punggung disebabkan oleh ketegangan. Ayah, ini He Jiarong yang sudah kubilang. Hari ini, aku secara khusus mengundangnya untuk menunjukkan Feng Shui pada keluarga kami. Kemarin aku mengalami kecelakaan mobil. Jika dia tidak mengirimiku Yu Guanyin itu untuk menghentikanku, kurasa omong kosong. Aku tidak menyuruhmu untuk tetap diam dan menghindari hal-hal konyol ini. Kamu selamat dari bencana, itu keberuntunganmu. Sen Hanshan memotong Sen Yuxuan dengan wajah marah, terlihat bahwa dia sangat menjijikkan dari misteri Feng Shui. Faktanya, kurma plum di depan pintu dan tata letak rumah semuanya diatur secara diam-diam oleh Sen Yuxuan sendiri. Jika ayahnya tahu bahwa ini terkait dengan Feng Shui, dia pasti sudah lama disingkirkan. Paman, meskipun aku tidak bisa melihat apa yang salah untuk saat ini, pasti ada yang salah dengan Feng Shui-mu. Setelah melihat Sen Hanshan, Lin Yu sangat yakin pasti ada yang salah dengan rumahnya. Sungguh, kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, dan belajar dari orang lain. Maaf, kamu bisa berbohong kepada orang lain, tapi kamu tidak bisa berbohong kepada saya. Keluarga kita tidak diterima, silakan keluar, kata Sen Hanshan tajam. Ayah, diam. Mulai sekarang,
Kamu tidak diperbolehkan berinteraksi dengannya lagi. Sen Hanshan berteriak dengan suara dingin. Melihat Lin Yu berdiri diam, dia segera berkata dengan marah, "Aku berkata, rumah kami tidak menyambutmu, tolong keluar." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.